Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan masih menolong kita sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah, bersekutu bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kekayaan, kehormatan yang Tuhan cari dalam hidup kita. Hati hamba yang Tuhan cari dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kebaikan, kasih setia.
Terima kasih Yesus. Kau menjadikan kami berharga. Kau menjadikan kami berharga. Inilah hati kami, hati sebagai hamba yang kami persembahkan kepada. Sebab itu kami sanjung Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Sanjung Engkau lebih dari segala kalah. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih kami sanjung Tuhan. Kami sembahkan Oh Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pulihkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sanjung
Kau di tempat ini, sebab Engkau di lembah sana. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau di lembah sana. Ku sanjung Kau Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk cinta setia Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah terbatas. Engkau Bapa yang mengasihi hidup kami. Terima kasih sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami ada. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami, agar kami boleh berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami dalam segala keterbatasan hidup kami. Mampukan kami dalam ketidaklayakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah hati kami saat ini tertuju hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang menyerahkan akan seluruh hidup kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin akan kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Dan urapan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan mengakui iman percaya kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengaku dan percaya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya firman Tuhan lah yang menolong hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk diurapi Roh Kudus.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
benar ya Tuhan. Firman-Mu itu tidak pernah berubah kehidupan kami. Firman-Mu itu ya Tuhan penolong di dalam kesesakan. Bahkan juga ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan, mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat. Pimpin kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Berkati kami semua ya Tuhan, layakkanlah kami sehingga kami benar-benar layak di hadapan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Berkati kami setiap anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sedang berada di rumah pada saat ini, yang sedang menyaksikan siaran ibadah online ini secara langsung melalui Facebook. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam sukacita yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan pada pagi hari ini, karena kita melihat keadaan dan situasi yang sedang terjadi pada saat ini, banyak hal yang terjadi. Tapi kita tak bersyukur kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Kita boleh berada di tempat ini, kita boleh berada di rumah, ya, kita masih boleh melakukan setiap aktivitas kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul ayatnya pertama. Ayat pertama Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai ayatnya ke-11. Kalau sudah menemukannya, saya bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengikuti dalam hati. Dengan judul perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bacakan sekali lagi pada kita ayatnya pertama dan ayat ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-11. Dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Amin. Untuk membaca firman Tuhan ini, biarlah kita setiap yang mendengarkan pada saat ini, bahkan yang merenungkan, mari kita melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur. Sekali lagi saya katakan kepada kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk kita terus memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Inilah sukacita yang sungguh luar biasa bagi kita di tengah-tengah pandemi pada saat ini yang sedang melanda bangsa Indonesia, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, terlebih juga setiap
orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saudara-saudara terkasih. Kalau kita melihat kejadian-kejadian pada saat ini, banyak hal yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Banyak peristiwa yang terjadi yang sudah kita alami pada saat ini. Baik kita sendiri, bahkan juga bangsa dan negara kita, bahkan negara-negara lain, mereka mengalami masalah. Kalau kita melihat ya, di dalam kehidupan kita pribadi, ada banyak hal masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin dalam keluarga banyak masalah yang terjadi. Masalah antar sesama, antar sahabat, antara teman. Mengalami masalah dalam keuangan. Dan juga masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah sekolah. Kita mengalami hal demikian. Masalah ini yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mau hal ini terjadi. Dan juga kita melihat masalah yang sedang terjadi di bangsa dan negara kita pada saat ini. Kalau kita melihat kembali flashback ke belakang, awal bulan, awal tahun, ya, pada malam pergantian tahun, kita melihat yang terjadi hujan dan terjadi banjir kota Jakarta. Ya. Ini adalah awal tahun, bahkan awal bulan, banjir terjadi di kota Jakarta. Dan kita juga melihat bulan Februari ada juga masalah terjadi di mana perebutan Pulau Natuna sedang terjadi di sana. Ini juga masalah yang dialami bangsa Indonesia. Dan juga di bulan Maret sampai saat ini, ketika pandemi ini sedang melanda bangsa Indonesia atau dikatakan COVID-19. Dan kita tahu masih banyak lagi peristiwa yang terjadi di Indonesia, di negara kita. Belum lagi hoax-hoax yang sedang disebarluaskan, ya, yang menakut-nakuti seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terjadi pada saat ini, saudara sekalian. Ya. Banyak hal yang terjadi yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari serentetan peristiwa itu kita melihat banyak orang beranggapan bahwa ini kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Ya. Banyak ajaran-ajaran sesat datang. Banyak hal yang membuat diri kita takut. Banyak hal yang membuat diri kita menjauh dari sesama. Ya. Kita merasa ketika kita mendengar sesuatu hal, kita sangat takut. Inilah yang terjadi pada saat ini. Ya. Ini yang terjadi di dunia ini pada saat ini, saudara sekalian. Ketakutan sedang melanda kehidupan kita. Ketakutan sedang melanda diri kita sendiri. Ketakutan sedang melanda seluruh negara-negara. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengatasi hal demikian? Bagaimana kita mengatasi ketakutan kita ini di dalam kehidupan kita? Kalau kita tadi sudah membaca dalam ayat firman Tuhan mengenai peristiwa tentang kenaikan atau Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari lamanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita juga melihat peristiwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, banyak hal yang dialami, ya. Banyak hal yang dialami semasa pelayanannya. Banyak hal yang dialami ketika Yesus datang ke dunia. Dimulai dari pertama kali dia lahir, dia ditolak. Bahkan ada raja yang ingin membunuhnya. Bahkan semua bayi-bayi yang baru lahir dimusnahkan atau dibunuh. Ini yang terjadi selama masa itu. Dan juga kita melihat selama ketika Yesus semakin hari bertambah umurnya, sampai dia melayani, banyak hal yang terjadi. Dia ditolak, dia diusir, bahkan dia difitnah. Bahkan juga kita melihat serta kejadian terjadi ketika malam hari Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap.
Kita melihat banyak hal yang terjadi. Dia bersama-sama dengan para muridnya melakukan perjamuan malam terakhir, membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukan pelayanan kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap. Ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi, yang juga membuat kita takut, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, banyak juga hal terjadi. Dia ditangkap, dia disiksa, dia dicambuk sebelum dia disalibkan. Dia diolok-olok, dibawa ke sana kemari. Bahkan dia diludahi, saudara. Ini adalah cerita peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Bahkan juga kita melihat sebelum Yesus mati di atas kayu salib, banyak hal yang terjadi kepadanya, juga yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai dia. Dia diberikan air asam, dia dipasangkan mahkota duri. Bahkan kalau kita melihat lambungnya ditusuk, saudara. Ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika sudah dia disalibkan. Bahkan juga kita melihat nih, dua orang penjahat di kiri kanan. Ada yang satu mengejek juga. Ada satu yang berkata, Tuhan, selamatkanlah saya, ingatlah saya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di manakah kita pada saat ini? Di manakah kita pada saat ini di ketakutan itu, atau kita melawan ketakutan yang sedang terjadi? Sekali lagi saya katakan, di manakah kita pada saat itu? Kita melawan ketakutan itu, atau kita berada di tengah-tengah ketakutan itu? Inilah dunia. Inilah dunia kita pada saat ini. Inilah dunia kita pada saat ini yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena banyak orang yang mau naik ke atas, karena banyak orang yang ingin dihargai. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yang saya terima, yaitu Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu pergi keluar kota atau keluar negeri, atau meninggalkan kampung halaman? Pasti ya, pernah. Pasti juga semua yang ada di sini meninggalkan kampung halaman, ya. Pasti. Ketika orang mengetahui kita akan meninggalkan kampung kita, pasti ada muncul sebuah pertanyaan. Kamu pergi kemana? Kamu mau kemana? Kamu pergi kemana? Kamu kemana? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Pasti pertanyaan ini sering timbul, saudara. Pertanyaan ini sering timbul yang kita dengar ketika kita meninggalkan kampung halaman kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang bertanya hal demikian, pasti kita menjawabnya. Pasti kita memberikan sebuah jawaban. Mungkin kita berbohong kepada mereka, tapi mungkin juga ada yang memberikan jawaban yang salah kepada mereka ketika mereka bertanya hal demikian. Ya, mungkin ada yang iseng-iseng saja. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada saat ini mari kita melihat ketika ketika Yesus bersama dengan murid-murid selama 40 hari lamanya, apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Mari kita melihat Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam ayat firman Tuhan yang kita renungkan. Apa yang boleh kita pelajari, ya, apa yang boleh kita kenali mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke surga, atau Yesus terangkat ke surga. Mari kita melihat di dalam ayat ke-6 dan ke-7 dan ke-8. Saya bacakan kepada kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kejadian yang sudah lama terjadi, akan pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh para murid-muridnya, para murid-murid Yesus kepada Yesus. Yang ditanya, ini pertanyaan yang sudah lama sekali yang sering ditanyakan oleh para murid Yesus kepada Yesus. Di mana ya Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan kami? Ketika juga kembali kita melihat ke belakang ketika murid-muridnya, ya Tuhan, siapakah yang paling terbesar di antara kami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejenak ya di dalam sebuah pertanyaan ini, kalau kita melihat fokus pada murid-muridnya pada waktu itu, ini adalah sebuah pertanyaan atau yang menunjukkan mengambil sebuah kesempatan, mengambil sebuah kesempatan di tengah-tengah atau memiliki ya melihat waktu yang baik untuk mencari sebuah kesempatan sebelum Yesus meninggalkan mereka, sebelum Yesus meninggalkan murid-murid ini, sebelum Yesus naik ke surga. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengambil sebuah kesempatan, sebuah kesempatan untuk diri sendiri. Ini adalah, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah sebuah pertanyaan ya, yang mengandung makna mengambil sebuah kesempatan untuk diri sendiri atau di kalangan tertentu. Dimana kalau kita melihat ya, di sini pertanyaan ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah para murid-murid ini hanya fokus kepada negara, yaitu satu negara Israel atau bangsa Israel pada waktu itu, atau orang-orang Yahudi. Ya. Di sini kita boleh lihat pertanyaan yang mestinya tidak timbul. Kenapa kalau kita melihat? Karena murid-murid bisa menyatakan diri mereka bahwa mereka mengambil sebuah kesempatan atau menginginkan negara mereka yang mereka tempati pada saat itu merdeka. Atau murid-murid ini juga pengen mengalami kemakmuran yang sungguh luar biasa. Ini yang terjadi pada waktu itu, saudara sekalian. Ini yang dilakukan oleh para murid sebelum Yesus naik terangkat ke surga. Kita melihat bahwa rasul-rasul ini atau murid-murid ini bertanya tentang pemulihan bangsa Israel, pemulihan negeri itu. Tapi kita melihat, saudara, kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh hari ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan besok. Kita sudah jelas sekali jawaban Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Kalau kita melihat sebelumnya ya, ini sungguh-sungguh unik ya dalam sebuah pertanyaan ini dan sebuah jawaban yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sebelumnya ketika para murid bertanya kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus memarahi mereka. Tuhan Yesus memarahi mereka. Tetapi di sini kita melihat ya, Tuhan Yesus tidak menegur mereka, tetapi memberikan sebuah jawaban yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan mereka akan hal yang terjadi di dunia ini. Apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita melihat pemikiran para murid pada waktu itu ya, mungkin mereka masih belum mengerti firman Tuhan. Mereka hanya mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaan dunia. Ya.
Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Di sini kita melihat bahwa ini adalah, makanya Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat sekali lagi bahwa dalam bagian ini kalau kita melihat, saya baca juga beberapa buku ya, ada beberapa tafsiran hal, ada yang mengatakan bahwa bagian ini, murid-murid ini adalah orang-orang yang oportunisme, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang fatalisme. Meskipun ini jelas-jelas Alkitab kita melarang hal demikian ya. Alkitab kita melarang hal demikian, atau iman Kristen melarang hal demikian. Jadi kita melihat saudara, bahwa Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa bukan hanya Israel saja yang harus engkau beritakan kerajaan Allah itu. Bukan hanya di Israel saja engkau memberitakan kesaksian itu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya saya katakan apa yang bisa kita pelajari tentang peristiwa ini? Kita bisa pelajari bahwa dalam bagian ini Tuhan Yesus, Dia memberikan kepada kita visi dan misi dan kuasa untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Di sini kita melihat ada visi dan misi dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksinya. Seperti saya katakan tadi di awal, pertanyaannya saya katakan tadi ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus menjawab dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Saudara, kita melihat di sini jelas sekali yang dikatakan Yesus kepada mereka bahwa kerajaan Allah yang kedua kali akan datang pada waktu tertentu yang ditetapkan menurut hak istimewa Allah Bapa sendiri. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau mengajari kita. Kita harus betul-betul mempelajari, mengenal firman Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus mau supaya murid-murid itu melakukan tugas mereka dalam melayani, untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan hanya di Israel saja, tetapi jelas dikatakan di ayatnya ke-8, semua para murid ini atau orang percaya harus menjadi saksi, di mana di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di sini jelas sekali Tuhan Yesus memberikan kepada kita pada saat itu, di mana Yesus menegaskan bahwa semua kita orang percaya, bahkan rasul-rasul pada waktu itu akan menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Injil, untuk menjadi saksi Kristus, dan tidak perlu mempersoalkan jauh dekatnya kita memberitakan Injil itu, jauh dekatnya datangnya hari Tuhan. Tidak perlu mempersoalkan itu. Yang harus kita lakukan adalah tugas yang telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu menjadi saksi bagi Dia, dan kita memiliki visi dan misi untuk menjalankan firman Tuhan itu, untuk menjadi saksi itu. Kalau kita melihat bahwa para murid ini telah menerima segala pengetahuan, bahkan pandangan yang Tuhan telah ajarkan bagi mereka. Kalau kita melihat bahwa sehingga kesaksian para murid ini dan juga kita pada saat ini, ya bukan hanya asal ucapan saja, asal omong saja,
Jadi Tuhan Yesus sudah menyampaikan segala firman Tuhan kepada mereka, bahkan kepada kita pada saat ini. Itulah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil itu, bahkan kepada yang sudah dikatakan tadi ke daerah, ke negara-negara ini, ya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Karena kita sebagai saksi, ya, atau seorang saksi, pasti orang itu mengetahui sebelum, ya, apa yang sedang terjadi. Ya. Seorang saksi adalah orang yang mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Orang yang menyaksikan segala kebenaran itu, orang yang mengenal karya Kristus dalam kehidupannya, sehingga kita bisa menyampaikan kesaksian itu, sehingga kita bisa menyampaikan Injil itu, ya. Sehingga kita bersaksi kepada mereka bahwa mereka akan binasa ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang saksi ini, mungkin kita sering melihat berita-berita, ya, di pengadilan, atau sering menonton film. Ketika seseorang mengalami masalah, ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti ada saksinya. Pasti ada saksinya. Mungkin kalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan itu pun ingin membunuh saksi itu supaya tidak ada yang bersaksi. Mungkin orang-orang yang melakukan kesalahan itu mencari-cari saksi itu. Mereka mengancam keluarganya akan dibunuh supaya tidak bersaksi, bahkan menghilang dari daerah itu, entah kemana, pergi ke luar negeri. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi pada saat ini. Berarti sebagai atau seorang saksi itu, saya katakan tadi, dia adalah orang yang mengetahui, yang menyaksikan segala kebenaran itu. Orang yang menyaksikan segala kebenaran itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam firman Tuhan yang kita bacakan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, engkau akan menjadi saksiku. Jangan kamu pikirkan hanya Israel saja. Jangan kamu pikirkan hanya dirimu saja, negaramu saja. Tetapi pergilah. Ada di sana Yerusalem, ada di sana Yudea, Samaria, ke ujung bumi, ya. Ada di sana Kota Malang, Sulawesi, Kupang, Papua, Nias, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita pada saat ini. Dia mengatakan bahwa engkau harus meninggalkan daerahmu, engkau harus meninggalkan zona nyamanmu, saudara. Engkau pergi menjadi saksiku, memberitakan Injilku, memberitakan kasihku itu kepada mereka yang belum percaya. Kau harus berani mengatakan mereka akan binasa ketika mereka tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam bagian firman Tuhan. Kita diberikan kuasa, saudara, ya. Saudara melihat lagi, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Saya katakan tadi, ini adalah tempat dan tujuan kita untuk bersaksi. Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian. Saya katakan sekali lagi, jangan kita hanya memikirkan kapan hari Tuhan itu terjadi. Jangan kita memikirkan kapan kita bersaksi. Jauh, dekat. Jangan kita memikirkan akhir zaman itu kapan terjadi. Yang diinginkan Yesus kepada kita pada saat ini, saudara, maukah engkau menjadi saksiku? Maukah engkau menjadi saksiku, memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal Injil itu? Di sini kita melihat bahwa seberapa luas daerah atau tempat atau negara yang harus kita sampaikan Injil itu. Kalau kita melihat, kalau berbicara tentang ujung bumi ini, tapi sangat luas, saudara, ya. Sangat luas.
Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Injil adalah suatu kebenaran dan harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga serta kekal dalam kehidupan kita. Yang dimana semua harus mempercayainya. Dimana kita pada saat ini yang percaya kepadanya harus mempercayai akan hal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapakah diri saudara pada saat ini? Siapakah Anda pada saat ini? Engkau adalah seorang penginjil besar. Engkau adalah misionaris terkenal. Engkau adalah pendeta besar, pendeta yang berkhotbah membuat KKR di mana-mana. Engkau pergi ke sana kemari, ke luar negeri, pulang kampung, ke luar daerah, keluar masuk daerah, kota, atau bahkan keluar masuk kampung-kampung, memberitakan firman Tuhan. Engkau adalah pendeta yang sangat kaya raya. Ingat bahwa apa yang Anda lakukan itu, jikalau bukan kuasa daripada Tuhan atau kuasa Roh Kudus, maka saudara tidak akan melakukan hal demikian. Apapun kekuatan yang Anda miliki, mungkin Anda mengandalkan kepintaran saya berbicara, fasilitas saya untuk bisa berkata-kata kepada orang banyak, atau saya memiliki uang banyak, atau saya mengandalkan kepandaian saya. Sekali lagi saya mengatakan, ingat bahwa firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, tidak ada yang bisa melakukan hal demikian. Ingat bahwa hanya karena kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukan hal itu. Saya juga ada di tempat ini, saudara. Itu juga semua karena anugerah Tuhan bagi saya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita baca di ayat ke-8, ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan ke ujung dunia, ke ujung bumi. Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah kalimat ini ya. Kita melihat Tuhan mengatakan hal ini duluan. Kalimat ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita pada saat ini. Ini kalimat yang lebih dulu dikatakan oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Baru Tuhan Yesus lanjutkan, dan kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika engkau menerima kuasa itu, bahkan engkau akan dipakai Tuhan, maka engkau akan menjadi saksi Tuhan. Engkau dipakai Tuhan kemana-mana. Maka tadi katakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Maka engkau pada saat ini Tuhan akan memakai engkau dimanapun engkau melayani, ketika kuasa itu, ketika Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya heran saudara, saya bukan menjelek-jelekan para pendeta-pendeta yang hebat-hebat ya. Saya hanya berpikir saya seperti ketika seorang pendeta mengadakan KKR atau mengadakan ibadah kesembuhan, saya bukan mengejek. Saya juga bersyukur kalau pendeta bisa melakukan hal demikian. Ketika pendeta berkata, jemaat terima kuasa, terima Roh Kudus, terimalah. Saya bukan menjatuhkan pendeta-pendeta tersebut, tetapi sebenarnya apa yang engkau berikan? Apakah engkau yang memberikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaatmu? Apakah engkau yang memberikan Roh Kudus kepada orang-orang itu? Maka engkau berkata, terimalah. Apa yang engkau berikan kepada mereka? Ini adalah yang harus kita pikirkan saudara, yang harus kita renungkan. Saya tidak menjelek-jelekan saudara-saudara semua, tapi ini fakta yang terjadi pada saat ini. Apakah engkau yang memberikan kuasa itu kepada orang-orang itu? Apakah engkau yang memberikan Roh Kudus itu kepada orang-orang tersebut? Di mana kita merenungkan hal demikian?
Di manakah kita pada saat ini memberitakan kasih Tuhan itu, atau di mana kita? Atau kuasa Tuhan atau kuasa setan yang kita berikan kepada mereka? Antara dua ini, kuasa Tuhan atau kuasa setan, itu saja yang ada, yang kita bisa berikan kepada mereka. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan kita terkecoh dalam hal ini. Jelas dikatakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mungkin memang kita banyak saat ini, banyak karunia yang kita terima, banyak talenta yang kita miliki pada saat ini. Mungkin kita bisa berbahasa roh, ya. Karena kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Itu karena pekerjaan Tuhan. Tapi ingat bahwa apa yang kau lakukan, apakah kuasa setan yang kau berikan atau kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang kau berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih mau belajar mengenal Tuhan, yang masih mau belajar mengenal firman Tuhan itu. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, saudara, bahwa engkau akan menerima kuasa Roh Kudus itu. Kita melihat ketika ke-50 hari turunnya Roh Kudus, ya, mereka menerima kuasa Roh Kudus itu. Mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, ya. Bahkan kita melihat, membaca dari firman Tuhan ini di pasalnya selanjutnya, pasal kedua, itu katakan bahwa banyak orang yang mengejek-ejek para murid ini. Apakah mereka ini sudah mabuk? Ini masih siang hari. Mereka ini sudah mabuk. Dan banyak juga orang yang heran-heran, kok mereka bisa bicara dengan bahasa kita, ya? Ya. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa, mereka bahasa yang dimengerti oleh orang-orang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjadi saksi, untuk memiliki visi itu, untuk memiliki misi yang harus kita lakukan. Maka kuasa akan diberikan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan yang kita bacakan, daerah yang sungguh luas untuk kita beritakan Injil. Daerah yang sungguh luas untuk kita datang menabur benih firman Tuhan itu. Ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap pelayanan kita. Maka Roh Kudus akan bekerja atas orang-orang itu. Bulan ini adalah bulan misi, ya. Bulan misi, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita di tengah-tengah pandemi saat ini, kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, bahkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja? Apakah kita sudah memberikan marturia itu, atau kita sudah bersaksi bagi banyak orang? Apakah pada saat ini kita takut untuk melakukan ibadah? Ya, memang banyak orang takut juga melakukan ibadah di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Maka banyak melarang jemaat untuk jangan datang ke gereja. Tapi melalui media pada saat ini, kita bisa menggunakan hal itu. Kita bisa memanfaatkan hal ini. Meskipun kita tidak boleh pergi kemana-mana, tapi di sini kita bisa menjangkau banyak hal. Ini adalah seluruh dunia, ya. Ini adalah seluruh dunia. Media sosial ini, seluruh dunia dia jangkau semua. Inilah kesempatan yang sekarang mungkin. Apakah kita tetap takut, ya, untuk mengabarkan Injil itu? Apakah kita harus melawan ketakutan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pendeta yang bersaksi
Dia yang tinggal di Amsterdam, Belanda. Ia dan orang tuanya pernah menderita ketika berusaha untuk memulai sebuah jemaat di Belgium, ya, di mana mereka membeli sebuah gudang di kota Brugge, ya, dan memperbaikinya. Kemudian mereka mengadakan kebaktian pertama pada hari Minggu, di mana dia mengatakan bahwa ayahnya sedang berkhotbah dan ibunya memuji Tuhan. Bahkan ia sendiri memainkan organ. Yang menghadiri kebaktian tersebut hanya satu orang, saudara. Dan itu pun orang itu telah mabuk. Orang itu telah mabuk sehingga ia hanya duduk dan mengganggu kebaktian saja. Di kemudian hari mereka mengetahui bahwa orang itu dikirim oleh penduduk kota tersebut dengan maksud jahat. Banyak orang telah diundang, ya, sebelum hari kebaktian, tetapi karena gangguan dan tipu daya orang-orang tertentu, tidak ada orang yang bisa datang kecuali orang yang mabuk itu. Kecuali orang mabuk itu yang dikirim dengan sengaja. Namun, apa yang terjadi, saudara? Namun sebelum kebaktian berakhir, orang itu berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa ia akan percaya kepada Yesus, bahwa ia akan memberikan seluruh kehidupannya kepada Yesus. Pada hari berikutnya, ia memang berubah dan hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh sampai kematiannya. Saudara yang terkasih, dari kesaksian yang singkat ini, kita melihat bahwa karya atau kuasa Roh Kudus nyata dan bekerja. Kuasa Roh Kudus nyata dan bekerja atas orang tersebut, atas orang yang melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, sehingga orang yang mabuk tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mengingat bahwa di mana ada penindasan, di situ kuasa Roh Kudus akan dinyatakan secara luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Petrus, ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 mengatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya itu roh Allah ada padamu. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kuasa Roh Kudus itu, kuasa Allah yang diberikan kepada kita akan bekerja dan nyata kepada kita orang-orang yang melakukannya menjadi saksi dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah berkata bagi kita, Dia akan menyertai kita. Kalau kita juga melihat bahwa di ayat ke-8 ini juga merupakan adalah amanat agung, ya. Amanat agung. Selain amanat agung yang di dalam Matius, jadi ini juga merupakan amanat agung yang harus kita lakukan untuk memberitakan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan apalagi yang harus kita pelajari dalam bagian ini? Tadi yang pertama kita melihat bahwa ada kuasa untuk menjadi saksi, bahwa kita memiliki visi dan misi untuk kita lakukan. Yang kedua yaitu dalam ayat ke-9 sampai ayat ke-11, saya baca kepada kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melihat dalam firman Tuhan ini, di dalam bagian ini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus terangkat ke surga. Bagaimana Yesus terangkat ke surga dan apa yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi setelah kenaikan Yesus itu. Kalau kita melihat saudara, mungkin kenaikan Yesus ini sangat menarik, ya. Sangat menarik bagi kita. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena peristiwa atau kejadian ini terjadi di depan mata murid-muridnya.
Banyak orang yang menyaksikan, murid-murid menyaksikan akan kenaikan itu. Ya. Kalau kita melihat saudara, orang-orang yang terangkat ke surga. Yesus ini nggak terangkat ke surga karena dia memakai kuda beroda api, ya, seperti Nabi Elia. Tidak. Tetapi dia terangkat ke surga di ada awan menutupinya, sehingga Yesus hilang dari pandangan mereka. Murid-murid menyaksikan ketika itu sampai dia hilang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita melihat peristiwa ini yang terjadi di depan mata murid-murid, bahkan orang yang ada pada saat itu menyaksikannya, bukan kejadian yang sangat singkat, tapi yang sangat panjang terjadi. Ya, kalau kita melihat, ya, ini dalam ayat ke-10 ada kalimat yang mengatakan di situ, sedang menatap ke langit. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Ini berarti di sini kita melihat ini adalah waktu yang sangat panjang. Ini waktu yang sangat panjang. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kenaikan Yesus adalah suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, bukan hanya penglihatan sejenak. Bahwa juga murid-murid Yesus berdiri di tengah-tengah kota itu, dan Yesus melihat ke langit, menunjukkan perasaan mereka. Ketika Yesus naik ke surga, apakah murid-murid tidak kecewa? Pasti mereka sangat kecewa. Karena mereka masih belum siap, saudara. Kita lihat saja ketika Tuhan Yesus mati. Ya. Ketika Yesus mati, mereka sangat takut, mereka sangat kecewa, karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi para murid kita belajar dari hal itu. Para muridnya belajar selamat ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum terangkat ke surga, murid-murid masih belum bisa belajar akan hal itu. Karena mereka pengen terus menyaksikan mukjizat-mukjizat Tuhan. Apakah begitu juga kita pada saat ini, saudara-saudara sekalian? Apakah kita percaya karena kita ingin menyaksikan mukjizat? Apakah kita percaya menjadi orang Kristen untuk melihat mukjizat itu? Mari kita melihat ke belakang dalam Matius ketika Yesus memberikan makan banyak orang. Di situ banyak orang berdui-dui datang menghampiri Yesus dengan satu tujuannya itu. Mereka mengikuti Yesus. Mereka ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja atas mereka. Tapi kita melihat Yesus tidak mau hal demikian, saudara. Makanya ketika kita membaca selanjutnya bahwa Yesus menghindar, meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tuhan Yesus tidak gila hormat, saudara. Ya. Dia datang ke dunia ini untuk kita semua. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini murid-murid sangat kecewa. Mereka sangat kecewa karena Yesus meninggalkan mereka. Ya, kalau kita melihat, ya, ini memang perasaan manusiawi, ya. Perasaan seorang manusia ada kekecewaan. Meskipun selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah belajar bersama-sama. Mungkin juga kita seperti itu, ya, ketika kita ditinggalkan oleh seseorang, ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi, ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang sangat berdampak dalam kehidupan kita, pasti kita kecewa. Mungkin Bapak Ibu, ya, saudara sekalian yang punya pacar meninggalkan saudara, pasti sangat kecewa. Dia perginya ke orang lain. Ada lagu itu, jaga orang pun jodoh, saudara, ya. Jadi
Kita sangat kecewa sekali. Itu perasaan manusia. Itu perasaan kita yang kita miliki pada saat ini. Jadi saudara, dari hal ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan tidak mau murid-murid berlama-lama di situ, hanya melihat saja ke atas. Kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan tidak mau hal demikian terjadi kepada murid-muridnya, saudara. Karena di awal tadi Tuhan Yesus sudah menyuruh mereka, pergilah engkau, pergilah memberitakan Injil itu. Dan Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak melupakan akan hal itu, saudara. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berlama-lama di situ untuk terus menatap ke langit, untuk terus melihatnya sampai terangkat ke surga sampai dia hilang. Tapi kita melihat di situ bahwa Tuhan Yesus menyuruh malaikat untuk menegur mereka. Tuhan Yesus menyuruh malaikat di situ dikatakan di dalam ayatnya ke-11. Dan ayat ke-10, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, itulah Tuhan Yesus ingin mengingatkan murid-murid ini, ingin terus menghibur mereka untuk tidak mereka berlarut-larut dalam kesedihan mereka. Untuk tidak mereka berlama-lama di situ hanya menatap saja ke langit, hanya menyaksikan saja mukjizat yang terjadi, hanya melihat saja, oh begitu ya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, woi jangan di situ. Engkau lakukan pekerjaanmu, kau lakukanlah tugasmu untuk menjadi saksiku, untuk memberitakan Injilku, untuk menyatakan bahwa engkau akan binasa jika engkau tidak percaya kepada Yesus. Haleluya, saudara. Ini adalah hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus beritakan kepada kita pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang terangkat ke surga menunjukkan bahwa Yesus yang naik ke surga tetap Yesus yang telah turut merasakan akan segala kelemahan-kelemahan manusia. Dan dia tidak akan pernah berubah sekalipun ia telah naik ke surga. Dan itulah yang terus menjadi harapan kita pada saat ini. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, kita ada harapan. Ada harapan bagi orang percaya. Ada harapan setiap murid-murid untuk terus melihat kepada Yesus, untuk terus percaya kepada Yesus bahwa dia adalah benar-benar harapan di dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki pengharapan daripada Yesus. Ya. Dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah dan dia tetap menjadi harapan bagi kita semua. Dan juga dalam Ibrani di dalam 6 ayat ke-19 sampai 20 berkata, pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, Yesus Kristus akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika ia naik ke surga. Hari itu apa? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi mari kita terus menjadikan itu sebuah pengharapan bagi kita setiap orang percaya. Ingat bahwa Yesus akan kembali tanpa ada perubahan dalam sifatnya, karena ia tetap mengasihi orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sekarang meninggalkan bumi. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya sambil mengajar mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah katakan tadi, Tuhan Yesus itu tidak naik ke surga dengan kereta yang bernyala-nyala, tetapi ada suatu awan yang menyusup di bawahnya lalu melenyapkan dia, atau Tuhan Yesus hilang dari pemandangan murid-muridnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika murid-murid bertanya lalu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Kalau kita melihat dulu ya, mengapa para malaikat ini berkata, hai orang-orang Galilea. Nah, ini adalah sebuah sapaan yang sudah akrab sekali kepada murid-murid itu. Sapaan yang sudah dikenal. Ya. Jadi dimanapun kata sebut orang Galilea. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat itu mengatakan pada kita semua bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi tugas kita adalah hanya melakukan apa yang disampaikan kepada kita untuk menjadi saksinya. Kalau kita juga melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, kisah tentang 3 orang hamba Tuhan yang memberikan tugas bagi mereka ketika Tuhan ini meninggalkan mereka untuk pergi ke kota yang lain. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 1 talenta. Kita melihat apa yang hamba-hamba ini lakukan. Ada yang melakukannya 2 orang, tapi yang 1 orang tidak melakukan hal demikian. Kenapa? Karena dia takut kalau Tuhannya marah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita dalam melakukan apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Tugas kita menjadi saksi Tuhan untuk menyebarluaskan talenta itu, untuk menyebarluaskan firman Tuhan itu, Injil itu, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata bahwa dia pasti kembali. Tapi kita tidak tahu kapan dia kembali. Dia seperti seorang yang dikatakan itu ibaratkan seperti seorang pencuri yang datang. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, aku hanya pergi untuk sementara, aku pasti kembali pada dirimu. Mungkin Bapak Ibu tahu diri dia. Tapi jangan kita menjawab kepada dia nanti, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang harus kuberi? Ya, jangan berkata demikian, saudara. Yesus pasti kembali, akan datang lagi ke dunia ini. Jangan berikan jawaban kepada, andaikan kau datang kembali Tuhan, jawaban apa yang harus kuberi kepada? Jadi mari kita lakukan tugas tentang jawab yang telah Tuhan berikan pada kita pada saat untuk menjadi seorang saksi, untuk melakukan visi-misi Allah. Karena dia adalah harapan bagi setiap kita, harapan murid-murid, harapan bagi setiap orang percaya pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa Allah akan memberi kuasa kepada orang yang bekerja dengan rasa syukur kepada Allah. Dan ingat bahwa iblis tidak dapat mencari tempat di dalam hati orang yang melakukan pekerjaan baik. Tetapi sebaliknya, iblis akan bersarang di dalam hati orang yang malas. Ingat saudara bahwa agama yang benar tidak hanya mencari jalan untuk hidup enak, kamu hindari dunia serta menghabiskan waktu untuk mencari tanda dan penglihatan dari langit. Tapi orang percaya harus memberitakan kabar baik itu kepada seluruh umat manusia, karena Yesus telah menyelesaikan keselamatan itu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita terus menjadi saksi Tuhan dalam peristiwa kenaikan Tuhan yang sedang kita renungkan pada saat ini. Ya, banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus, tujuan Yesus naik ke surga. Ya, banyak hal makna sekali yang mempersiapkan tempat bagi kita. Dia memberikan tempat bagi kita di sana. Masih banyak hal lagi, tapi yang mau saya beritahukan pada kita pada saat ini, boleh kita pelajari dalam bagian ini, bahwa mari kita melakukan visi-misi Allah itu untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil itu, dan juga mengingatkan kita bahwa Dia adalah harapan kita, satu-satunya harapan orang percaya. Mari kita terus berharap kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh melihat Bapak
Meskipun Engkau meninggalkan kami di dunia ini, tapi kami yakin percaya Engkau masih bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau masih harapan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kami kuasa itu, kuasa Roh Kudus untuk melakukan visi misimu ya Tuhan, untuk menjadi saksimu, untuk memberitakan Injilmu itu Tuhan seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terimalah segala pujian, syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Abang telah selesai berbicara. Kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami dimanapun kami berada akan firman-Mu ini. Bila Roh Kudus ya Tuhan yang memampukan akan setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan harapan kami dan ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bila sekiranya Roh Kudus mampukan kita, menolong kita untuk kita dapat mengertinya dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan yang terus nyata dalam setiap kelemahan kita. Kekuatan yang terus menopang hidup kita hanyalah daripada Tuhan pertolongan itu. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku.
Ya Bapa di surga, kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami. Kekuatan-Mu senantiasa menopang seluruh kehidupan kami, Tuhan. Pertolongan kami hanya datang berasal daripada Tuhan Yesus, yang terus memberikan pada kami kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hati kami. Engkaulah penolong hidup kami dikala kami susah, dikala kami memiliki pergumulan-pergumulan yang berat. Namun kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur jikalau Engkau memberikan keselamatan itu kepada kami. Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Engkau rela disesah, mati, disalibkan bagi kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke surga. Dan kami percaya Engkau akan hadir dan Engkau akan kembali datang untuk menjemput setiap kami, Tuhan, menikmati surga-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang sudah ditaburkan di pagi ini. Kami percaya benih firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu begitu saja dalam hidup kami. Namun benih firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat disebut sebagai murid-murid Kristus. Dan kami dapat melakukan firman ini hari lepas hari. Dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana perintah-Mu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat hamba-Mu Guru Injil Desmond yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dan menyertai. Bahkan Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini di dalam segala pelayanan, bahkan seluruh harapan cita-citanya, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat untuk bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia milik kepunyaan-Mu. Kami percaya bahwa cepat atau lambat Indonesia akan menjadi kemuliaan Tuhan. Indonesia for God's glory. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rote, semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Semua adalah genggaman Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh beria-ria, bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Dan Indonesia diselamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet kementerian, anggota Dewan, baik itu DPR, MPR, bahkan sampai yang paling bawah. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menolong setiap mereka, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Terlebih lagi bangsa yang takut akan Tuhan. Masyarakat mengalami kesejahteraan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap mereka Tuhan, pimpin setiap mereka di tengah-tengah mereka memikirkan akan pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan semangat, bekerja dengan memiliki antusias yang besar, bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Dan kami percaya ada banyak saintis di Indonesia ini yang mampu mencari vaksin, menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Dan yang paling penting Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini, buat masyarakat Indonesia, agar tidak memiliki rasa ketakutan,
kegelisahan, kekhawatiran akibat pandemi ini. Tetapi biarlah seluruh masyarakat ini mereka bersuka cita, dan terlebih lagi mereka mau taat kepada anjuran pemerintah, sehingga setiap kami masyarakat dapat memutuskan mata rantai penularan daripada COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang saat ini sedang beribadah secara online. Kami berdoa di dalam nama Yesus, melalui setiap pelayanan gereja-gereja ini, ada banyak orang yang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Injil disebarluaskan, karya Tuhan diperlihatkan di tengah-tengah kondisi yang kurang menentu ini. Gereja IMC Pengharapan, Tuhan juga menolong sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh, sehingga gereja ini boleh berdampak bagi banyak orang. Berkati gereja ini, para hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja ini, dan juga kami dengan setiap jemaat Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, yang saat ini mereka ada di rumah mengikuti ibadah ini, yang saat ini juga mereka ada di kos-kosan mereka mengikuti ibadah ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka penghiburan, sehingga terus roh sukacita ada dalam hati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki beban berat Tuhan kasih kelegaan, yang memiliki persoalan Tuhan berikan jalan keluar, sehingga hidup mereka waktu demi waktu, hari demi hari terus mempermuliakan dan memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Yayasan Pengharapan Rumah Damai. Kami bersyukur jikalau anak-anak Rumah Damai beberapa minggu ini boleh Tuhan izinkan berbagi kasih kepada masyarakat di sekitar kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang cinta Tuhan, yang juga terus mendukung akan program tali kasih ini, program untuk pembagian berkat bagi orang-orang yang kurang beruntung ini. Tuhan memberkati setiap para donatur, para sponsor yang terus memberkati, yang terus mendukung akan pelayanan kami di tempat ini. Berkati setiap para staf yang ada, berkati Rumah Anak Damai, berkati setiap anak-anak yang bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan, anak-anak yang menjadi kesukaan keluarga, kesukaan masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa sekali lagi memohon akan belas kasihan Tuhan untuk situasi kondisi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, kau yang menyaksikan akan ibadah ini secara langsung, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai, menghiburmu, memberkatimu, memberikanmu kekuatan di tengah-tengah menghadapi segala persoalan, bahkan menjalani hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk engkau tetap kuat, untuk engkau tetap mengandalkan Yesus Kristus dalam hidupmu, dan Ia yang senantiasa menyertaimu dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah kita selesai, silakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersatu dulu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Jikalau kita di minggu ketiga minggu ketiga ini masih dapat terus beribadah. Kita percaya bahwa semua tidak pernah lepas daripada pimpinan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa saat ini kondisi masih terus kadang membuat kita merasa gelisah. Tapi percayalah bahwa masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap kuat. Kota Malang sekarang atau Malang Raya sekarang sudah melaksanakan PSBB ya. Jadi saudara tetap taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, social distancing itu penting. Ya, physical distancing juga penting, jaga jarak, cuci tangan, ya, sering-sering mandi, ya. Lalu pakai masker kemanapun saudara pergi. Kalau nggak penting nggak usah pergi. Di rumah saja, stay at home, ya, bersama dengan keluarga dan anak-anak, ya. Minum vitamin yang cukup, ya, agar imun kita semakin kuat. Jangan lupa baca firman Tuhan, walaupun jasmani, ya, dalam kondisi lemah, tapi rohani harus kuat. Jangan lupa baca Alkitab selagi masih ada kekuatan. Jangan lupa terus mencari hadirat Tuhan, berdoa setiap hari. Jangan malas. Ya, jangan hanya karena kondisi pandemi gini kita menjadi orang yang malas. Ya. Kita harus bersemangat, bergairah terus mencari hadirat Tuhan. Karena tadi sudah disampaikan, iblis sanggup menyerang setiap hati yang kering, hati yang kosong. Jadi kalau hati saudara kosong, tidak ditabur oleh firman, setiap hari tidak baca firman Tuhan, ya, iblis akan menyerang saudara. Jadi imun saudara akan lemah secara rohani. Kalau imun secara rohani lemah, siap-siap saja hidup saudara akan hancur dan berantakan. Tapi saat ini mari, dia yang sudah naik ke surga, dia yang tetap menyertai saudara dan saya, tetap kuat dimanapun berada. Untuk ibadah sepekan tetap ada. Untuk Bible study juga akan dilaksanakan, baik itu secara online, ya, dengan media Zoom, dan juga bisa, ya, mengikuti di Facebook, ya, secara live. Hari Rabu kita ada doa pelayan, ya, juga kita live melalui Facebook. Hari Kamis kita ada doa misi dan puji-pujian juga, ya, itu juga melalui media Facebook. Silakan Bapak Ibu mengikuti akan setiap kegiatan gereja agar kita sekali lagi semakin lama semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.